Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, 11 MIPA 3, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengenai praktikum dengan robot hidrolik. Salah satu penerapan fluida statis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arif Apagis. Selain itu ada Andre Raja Samudra, Muhammad Ihsan, Naimah, dan Rahmah Inayati. Lalu akan dilanjutkan oleh Muhammad Ihsan. Baik, fluida statis. Fluida statis adalah hidrostatika, adalah fluida yang tidak mengalir. Fluida statis merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas tentang karakteristik fluida saat diam. Umumnya membahas tentang tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida, antara gas atau cair, pada suatu objek yang tenggelam di dalamnya. Fluida statis digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena seperti kenaikan besar tekanan air pada kedalamannya dan perubahan besar tekanan atmosfer terhadap ketinggian pengukuran dari permukaan laut. Lanjut. Ya, tujuan praktikum. Yang pertama adalah untuk memahami konsep fisika tentang hukum Pascal. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Pascal pada alat dengan robot hidrolik. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pembuatan dan cara kerja dengan robot. Lanjut. Ya, di sini adalah alat dan bahan. Bisa dilihat. Yang pertama ada suntikan yang isinya itu 10 ml, itu ada 8 buah. Yang kedua kawat setengah meter. Yang ketiga baterai rusak, itu yang agak besar ya. Yang keempat tusuk gigi ada 10 buah. Yang kelima kaleng yang sudah kosong 1 buah. Yang keenam ada penggaris 1 buah. Yang ketujuh pensil 1 buah. Cutter 1. Ada bor juga 9. Ada lem Korea. Tusuk satenya kami menggunakan 5. Air ya 10 ml. Itu nanti dibagi-bagi di suntikannya. Yang 13 adalah pewarna merah, hijau, oranye untuk airnya, supaya ada bedanya. Yang ke-16 ada selang. Selang ada 4 buah. Yang ke-17 adalah kabel tis 8 buah. Yang ke-18 ada gunting. Yang 19 ada lem tembak. Dan 20 ada stek es krim, 12 buah. Ya, lanjut. Langkah-langkah. Buat dua persegi panjang ukuran 20x3/2, persegi panjang ukuran 25x3/2, persegi ukuran 7x7/2, trapesium ukuran 7x12x3, persegi kecil sebanyak 8 buah, persegi ukuran 20x20 sebanyak 2 buah, persegi panjang 1,5x2,5 sebanyak 12 buah, persegi panjang 2x2 sebanyak 2 buah, persegi panjang 20x15. 2. Bolongi kedua persegi panjang ukuran 25x3 menggunakan tusuk gigi di ujung salah satu persegi panjang dan di 1/3 panjang persegi panjang. Lalu masukkan 2 buah jarum suntik ke antara 2 persegi panjang tadi untuk mengukur lebar antara persegi panjang satu dengan yang lainnya. Lakukan hal yang sama pada persegi panjang ukuran 25x3. 3. Lalu masukkan persegi panjang 20x3 di bagian ujungnya ke bagian 1/3 persegi panjang 25x3. Lalu tusuk dengan tusuk gigi. Tusuk juga bagian yang telah dibolongi tadi. Lalu lem. 4. Bolongi bagian atas trapesium, lalu tempel ke bagian ujung persegi panjang 20x3. Lalu bolongi persegi kecil dan masukkan ke bagian ujung trapesium, lalu lem. 5. Lalu lem bagian alas trapesium ke persegi.
6. Bolongi semua ujung bagian penarik suntikan menggunakan bor. 7. Masukkan kabel tias ke lubang, lalu tarik mengikuti ukuran suntikan yang dipakai. Dan yang satunya lagi sesuai tusuk gigi. Lalu potong bagian yang sudah ditarik tadi, lakukan hal ini ke semua suntikan. 8. Suntikan diletakkan di atas rangkaian dengan menggunakan tusuk gigi yang telah dilubangi oleh bor. Kemudian dilem. Lakukan hal yang sama pada bagian lainnya. Seperti yang teman-teman ketahui, di sini pembuatannya cukup rumit dan panjang. Jadi teman-teman bisa melihat slide ini. Ada beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk membuat sebuah alat peraga seperti lengan hidrolik, lengan robot hidrolik. Sistemnya pun hampir sama dengan ekskavator. Jadi teman-teman bisa melihat langkah-langkah yang selanjutnya di slide ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma Inayati. Dasar teori. Hukum Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan Prancis yang hidup pada tahun 1623 sampai 1662. Pada dasarnya, Blaise Pascal adalah seorang ahli filsafat dan teologi. Namun hobinya pada ilmu matematika dan fisika, terutama geometri proyektif, mengantarkan menjadi ilmuwan dunia yang terkenal sepanjang masa berkat penemuannya dalam bidang fisika, mekanika, fluida, yang berhubungan dengan tekanan dan gaya yang dikenal dengan hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Next. Rumus hukum Pascal dirumuskan dengan istilah PA, Pascal, yaitu sebuah satuan turunan untuk tekanan. Sesuai dengan bunyinya, maka hukum Pascal dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan PB atau F1 sama dengan F2. Jika F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2, maka F1 sama dengan A1 dibagi A2 dikali F2, atau F1 sama dengan D1 dibagi D2, 2 dikali F2. Keterangan F1 atau F2 gaya pada permukaan A atau B. A1 atau A2 sama dengan luas permukaan A atau B. D1 atau D2 sama dengan diameter permukaan A atau B. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan Naimah. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ketika fluida dalam keadaan diam pada suatu titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air maupun bentuk bejana air, akan berdasarkan luasan objek yang menerimanya atau kedalaman ukur. Tekanan hidrostatis menekan ke semua arah dan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada lulusan yang diukur, luasan yang diukur ataupun bisa dihitung berdasarkan kedalaman objeknya dalam persamaan FH sama dengan FGH. Keterangan F sama dengan berat jenis air, untuk air tawar F sama dengan 1000 kilo atau meter per 3. G besar percepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar G sama dengan 9,8 meter per second. H sama dengan titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Nah, di sini ada cara kerja untuk menjelaskan sistem kerja lengan robot ini, sebagaimana yang menggunakan prinsip tekanan hidrostatis dan juga hukum Pascal. Yang pertama, air dimasukkan pada salah satu suntikan, lalu dihubungkan dengan suntikan lainnya menggunakan selang. Seperti yang
dapat kita lihat pada gambar. Di sini ada selang yang menghubungkan ke selang lainnya yang ada pada lengan robot. Lalu suntikan yang digunakan yang di sini sebagai tuas penggerak yang diisi air, sedangkan yang pada lengannya tidak diisi air. Alat peraga ini menggunakan konsep hukum Pascal. Ketika salah satu suntikan ditekan, ketika saat salah satu tuas ini ditekan, maka air yang berada di sini akan mengalir ke suntikan yang kosong tadi yang berada di lengan robot tadi. Lalu satu suntikan yang ditekan tadi, maka tekanan itu akan diteruskan oleh alir melalui selang ke suntikan lainnya, sehingga akan menggerakkan bagian pada lengan robot. Sehingga lengan robot ini akan bergerak. Terdapat 4 pasang suntikan sebagai alat penggerak. Sepasang suntikan pertama, B, yang di sini sebagai penggerak badan robot. Jadi akan menggerakkan ke kanan ke kiri robot. Lalu ada L1 atau penggerak lengan. Jadi akan mengatur robot tersebut bisa naik ke atas atau naik ke bawah. Lalu yang L2 sama seperti L1 namun jaraknya yang berbeda. Yang P sebagai penggerak pencapit. Jadi seperti ini. Di sini dapat kita lihat ada B sebagai penggerak badan robot. B itu di sini. Jadi saat ditekan tuas yang di sini, maka otomatis air akan mengalir dan akan menggerakkan pada badan robot tersebut, bisa ke kanan ataupun jika ditarik bisa ke kiri. Lalu ada L1. L1 ini akan menggerakkan pada lengan robot di sini. Jadi saat ditekan, maka air yang akan mengalir akan membuat robot ini bergerak ke atas. Jadi saat ditekan, maka lengan robot ini akan naik. Lalu seperti halnya di L1, L2 pun seperti itu. Maka lengan robot yang di bagian ini akan naik juga jika ditekan L2-nya. Berada di sini dan di sini. Sedangkan P ini akan menggerakkan capitnya. Jika ditarik, maka otomatis di sini akan menarik capit. Jika didorong, maka capitnya akan terdorong juga. Jadi capitnya terbuka. Jika kita tarik, capitnya akan tertutup. Seperti itu cara kerja pada lengan robot hidrolik ini. Lalu akan dilanjutkan Andre Raja Samudra tentang hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatannya bisa dilihat untuk yang diberikan gaya. Suntikan yang diberikan air 5 cc atau mili mendapat penerima gaya suntikan kecil yang tidak diberi air A2 dan hasil tekannya adalah saat katup suntikan yang diberi air sedikit di tekanan menyebabkan air menekan katup suntikan sehingga katup suntikan naik dan terasa berat. Yang kedua, suntikan yang diberi air penuh 10 ml dan suntikan kecil yang tidak diberi air. Untuk hasil tekanannya, saat katup suntikan yang diberi air penuh ditekan menyebabkan air menekan katup suntikan sehingga katup suntikan yang tidak ada air naik dan terasa ringan. Next. Nah, untuk kesimpulannya, miniatur lengan robot hidrolik ini menggunakan prinsip dasar hukum Pascal, yaitu benda cair yang ada di ruang tertutup apabila diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan dilanjutkan ke segala arah dan sama besar. Fluida cair berfungsi sebagai penerus gaya. Prinsip dasar dari hidrolik adalah sifat fluida cair yang sangat sederhana dan sifat zat cair tidak mempunyai bentuk tetap, tetapi selalu menyesuaikan bentuk yang ditempatinya. Karena sifat cairan yang selalu menyesuaikan bentuk yang ditempatinya, sehingga akan
mengalir ke berbagai arah dan dapat melewati dalam berbagai ukuran dan bentuk, sehingga fluida cair tersebut dapat mentransferkan tenaga dan gaya. Dengan itu, maka sistem hidrolik adalah sistem pemindahan dan pengontrolan gaya dan gerakan dengan fluida cair. Dalam hal ini ialah air. Dalam sistem hidrolik, fluida cair berfungsi sebagai peniris gaya. Dengan demikian pula, kita mengetahui prinsip kerja alat berat ekskavator yang biasa digunakan dalam pembangunan suatu konstruksi dan lainnya. Nah, teman-teman, ini untuk saran kita. Jadi, untuk pembuatan peraga ini cukup rumit. Sebaiknya memperhatikan waktu pengerjaan dengan baik. Dengan menggunakan kartus yang tebal agar lengan robot kuat sehingga dapat berfungsi dengan baik. Nah, kawan-kawan harus juga berhati-hati saat melakukan pengeboran pada stick. Jangan sampai stick patah atau bisa juga menggunakan stick yang lebih tebal. Pastikan selang tidak longgar dan pas masuk ke suntikan agar air tidak keluar. Dan hati-hati dan teliti saat menggunakan lem keras agar saat melakukan pengeleman tidak terjadi kesalahan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang hasil data pengamatan kami bisa dilihat dari video yang sebelumnya. Terima kasih.